Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Pada pagi hari ini seperti yang sudah saya bilang kemarin, kita akan mempelajari pembelajaran 5 dan pembelajaran 6 sekaligus. Kenapa digabung? Karena memang isinya berkaitan. Sebelum kita mempelajari pembelajaran ini, seperti biasa kita harus melakukan literasi. Jadi kamu pause dulu videonya, lalu kamu membaca doa, membaca Yasin, membaca surat Maryam, atau bagi kelas 5B biasanya membaca Asmaul Husna. Boleh kamu baca bersama dengan orang tua atau keluarga yang menemani kamu belajar saat ini. Setelah semuanya kamu baca, kamu bisa melanjutkan menonton video ini. Langsung aja ya. Di pembelajaran 5 dan 6 kita akan mempelajari gambar cerita. Kalau misalnya di tema yang sebelumnya kita mempelajari cerita bergambar, maka pada pembelajaran ini kita akan mempelajari gambar cerita. Apa sih bedanya cerita bergambar dengan gambar cerita? Kalau cerita bergambar berarti ada tahapannya. Biasanya kalau misalnya yang kamu lihat di satu halaman ada 4 tahapan atau 4 alur. Misalnya yang kemarin di halaman 108 yang judulnya Ikan dan Kak Diko. Pertama, Kak Diko membeli ikan lalu meletakkan di akuarium ini. Setelah itu si Bobby adiknya main di meletakkan ikan itu di lantai dan lain sebagainya. Jadi dari awal sampai ceritanya berakhir. Biasanya kalau cerita bergambar itu ada tulisannya kayak semacam komik. Tapi kalau gambar cerita itu biasanya tidak ada tulisannya. Jadi meskipun tidak ada tulisannya, kita tahu apa yang diceritakan oleh gambar itu namanya gambar cerita. Dan gambar cerita biasanya satu halaman itu satu kotak cuma ada satu gambar, jadi bukan berupa alur. Nah, pada pembelajaran 5 kita akan mempelajari gimana sih caranya membuat gambar cerita. Kalau misalnya kemarin cerita bergambar yang kita buat itu menggunakan media kering, misalnya kayak krayon, pensil warna. Nah, gambar cerita kita akan menggunakan teknik atau media basah, teknik basah. Maksudnya apa? Menggunakan cat air atau cat minyak. Seperti itu. Nah, gimana caranya membuat gambar cerita? Sampai buka di halaman 127. Pertama adalah persiapan bahan dan alat. Nah, alat dan bahan yang digunakan harus sesuai dengan cat atau pewarna yang kamu gunakan. Di sini saya sudah siapkan. Di sini Ustazah ada cat air ya. Cat air ini karena pakai cat air maka kita butuh palet. Nah, palet ini kalau misalnya habis pakai harus langsung dicuci ya, kalau enggak akan susah bersih. Selanjutnya kuas. Kuas ini ada berbagai macam ukuran sesuai dengan bidang yang akan kamu warnai. Selanjutnya biasanya saya pakai ini namanya isolasi kertas untuk menyolasi pinggirnya. Dan selanjutnya adalah yang jelas buku gambar. Kamu bisa pakai buku sketsa. Kalau buku sketsa agak lebih tebal lagi, lebih bagus kalau misalnya kamu pakai cat minyak atau cat air. Tapi kalau misalnya memang nggak ada buku sketsa, kayak saya lagi nggak ada, lagi habis buku sketsanya, kita bisa pakai buku gambar. Lalu banyak media lain, alat atau media lain yang dapat digunakan untuk membantu kamu menyelesaikan gambar cerita kamu. Misalnya ini ada spidol warna hitam, lalu sampean mau bikin siluet. Selanjutnya ada pensil kalau misalnya kamu mau bikin sketsa dulu. Dan yang selanjutnya ada cotton bud. Biasanya kalau misalnya untuk membuat gradasi-gradasi suka pakai cotton bud. Gradasi pohon, daun, itu biasanya suka pakai cotton bud. Nah, selanjutnya adalah menentukan tema. Kalau misalnya kamu mau membuat gambar cerita, kamu harus punya temanya dulu. Nggak mungkin ada orang menggambar asal aja, pokoknya tadi itu gambarmu nggak akan maksimal. Jadi kamu harus tahu dulu apa sih yang mau kamu gambar.
Di halaman 127 itu gambarnya gambar Pak Tani sama macan atau harimau. Selanjutnya adalah membuat sketsa. Membuat sketsa ini sebenarnya nggak terlalu wajib. Ada orang yang harus membuat sketsa dulu pakai pensil. Jadi digambar dulu apa yang mau dia gambar, digambar dulu pakai pensil. Setelah itu nanti baru diwarnai. Ini saya ada contoh barusan saya buat. Kelihatan ya. Ini saya nggak pakai sketsa, jadi langsung diwarna. Biasa kalau misalnya pakai krayon, saya biasa bikin sketsa. Tapi kalau misalnya pakai cat air seperti ini, saya nggak bikin sketsa. Kenapa nggak bikin sketsa? Karena agak susah. Kalau misalnya ada satu bidang yang sudah diwarnai, sketsanya itu nggak mungkin kelihatan sketsa yang lain. Jadi kalau menurut saya sih agak percuma aja. Selanjutnya di halaman 128 adalah penyelesaian gambar. Nah, Ustazah akan kasih tahu gimana caranya membuat gambar ini. Jadi gambarnya sederhana aja ya contohnya ya. Jadi yang saya lakukan sebelum membuat gambar ini adalah saya memberi solasi kertas ini. Fungsinya agar warnanya nggak melebar kemana-mana dan nggak acak-acakan. Setelah saya solasi pinggirnya, baru biasanya kamu kalau misalnya pakai krayon kan latarnya itu belakangan ya. Kalau misalnya kamu pakai cat air, latarnya itu harus duluan. Ini apa kamu bahasanya biasanya di blok ya? Ininya duluan. Semuanya kamu warnai sesuai dengan latarnya. Ya. Dan selanjutnya tunggu kering. Kalau misalnya pengen cepat, kamu bisa pakai hair dryer yang biasa mama kamu pakai buat ngeringin rambut itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak ada hair dryer, bisa kamu kipas-kipas atau kamu diamkan selama 15 menit dia kering. Kalau misalnya nggak ditunggu kering gimana ya, dia akan dia akan bercampur dengan warna yang lainnya yang di sini. Dan kertasnya pasti akan terkikis kalau misalnya masih basah dan ditambah cat terus. Lama-lama dia bolong. Karena apa? Karena catnya pasti ngerembes, apalagi kalau air yang digunakan banyak. Nah, selanjutnya setelah membuat membuat latar ini background, kamu menyebutnya background ya. Membuat background ini, baru kalau misalnya kamu mau bikin sketsa atau coret-coretannya pakai pensil, baru kamu gambarin. Misalnya kamu mau bikin ini, takut salah, dibikin pensilnya dulu di sini, ya. Baru kamu bikin pensil, baru setelah itu diwarnai. Diwarnainya gimana? Ya diwarnai dari warna yang paling gelap. Kalau saya pertama saya warnai batangnya dulu ini. Diwarnai batangnya dulu ini. Setelah batangnya diwarnai, baru saya warnai dengan warna hitam. Ini pakai cotton bud. Nanti kalau misalnya sekolahnya sudah masuk dan kamu sudah membawa cat air, insya Allah saya kasih contoh. Selanjutnya diwarnai. Nah, setelah diwarnai semuanya seperti ini, pokoknya kalau misalnya mau numpuk kayak gini, ini kan pertama warna hitam, warna hijau, habis itu hijau muda. Kamu harus tunggu warna sebelumnya kering dulu. Misalnya ini warna hitam batangnya, harus kering dulu. Selanjutnya baru kamu tambah warna lain, Beda dengan ini. Kalau ini nggak usah nunggu kering, karena apa? Ini kan gradasi ya. Gradasi itu kan dicampur, jadi nggak nunggu kering nggak apa-apa sampai bawah. Pertama biru tua, lalu biru muda, selanjutnya putih. Nah, kalau yang ini harus nunggu kering. Kalau enggak, dia akan bercampur, nggak mungkin bisa kelihatan. Oh ini hitam, ini hijau tua, ini hijau muda, seperti itu. Dan siluet ini dibikin paling belakang. Ini juga robotnya. Pertama saya bikin garis-garis hitam dulu. Nih. Oke kan? Nah, ini garis-garis hitam dulu. Selanjutnya baru saya tambah hijau tua, baru saya tambah hijau muda. Setelah itu baru ditambah bunga-bunganya. Ini dititik-titikin pakai cotton bud. Kalau sudah selesai semua, ini kamu tunggu kering dulu. Setelah kamu tunggu kering, baru dicopot. Bentar ya. Dicopot. Kenapa harus pakai
solasi kertas. Kalau misalnya kamu pakai solasi plastik, ya yang plastik itu ya, itu dia merusak kertasnya. Tapi kalau misalnya kamu pakai solasi kertas, ini, kertasmu akan baik-baik aja. Kan jadi kelihatan rapi ya kan. Nah, balik lagi ke gambar cerita ya kan, balik lagi ke gambar cerita. Jadi kamu kan meskipun ini nggak ada tulisannya, kamu tahu bahwa si anak laki-laki ini dia main layangan ya kan di dekat pohon ya kan. Anak laki-laki ini bermain layangan dengan riang gembira, meskipun dia sendirian dia bahagia ya, nggak selamanya sendirian itu sedih, dia sendirian tapi bahagia. Nah, sudah. Kalau misalnya kamu bingung bagaimana cara buatnya, kamu bisa WhatsApp. Selanjutnya, sebenarnya di pembelajaran 5 juga ada, di pembelajaran 6, di pembelajaran 6 selain kamu mempelajari bagaimana cara mewarnai gambar cerita, kamu juga akan disuguhi dengan bacaan yang berjudul festival. Kalau misalnya di buku temamu festivalnya festival Kuwung yang ada di Banyuwangi, kalau misalnya di buku pendalaman kamu akan disuguhi dengan narasi atau bacaan tentang festival Bau Nyale, itu ada di Lombok. Nah, kamu baca sendiri ya. Nah, oke, sekian penjelasan dari saya. Tugasnya apa? Tugasnya selain kamu mengerjakan buku pendalamanmu, karena ini sudah selesai, buku pendalamannya dikerjakan sampai selesai halaman 92 sampai hari Jumat. Jadi mengerjakan buku pendalamannya 2 hari, hari Kamis dan hari Jumat sampai halaman 92 sampai habis ini ya kan? Boleh juga hari Sabtu, Kamis, Jumat, Sabtu. Tapi hari Sabtu jangan lupa ada ulangan harian, subtema 3. Selanjutnya tugas produktifnya sampean membuat 1 gambar cerita. Temanya bebas. 1 gambar cerita segini aja ya, sama seperti contohnya Ustazah ini, segini aja. Kalau misalnya bukumu yang A3 boleh dibagi 2, jadi di garis ini sasret, atasnya aja atau bawahnya aja yang kamu gambari, seperti itu. Kalau misalnya kamu nggak punya cat air, mau keluar takut, boleh pakai pensil warna. Nanti pensil warnanya dikuasi pakai air ya. Nanti yang sudah selesai, tolong gambarnya difoto. Setelah difoto dikirimkan ke grup ya, sebagai bukti bahwa sampai sudah mengerjakan. Oke, cukup sekian dari Ustazah. Jangan lupa tetap produktif, tetap bantu orang tua, tetap sholat, jangan ditinggalkan. Hafalannya harus bertambah. Terus jangan lupa hafalan tahlil juga. Pokoknya semuanya dihafalkan yang biasa kita hafalkan di sekolah. Biar apa? Biar nggak lupa. Kalau sudah lupa kan harus ngulang dari awal. Oke. Sekali lagi, semoga kita semua sehat walafiat dan banyak rezeki, berkah, manfaat di dunia wal akhirah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.